Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan review mengenai pergerakan IHSG hari ini, yaitu hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hari ini market global itu merah pekat, termasuk indeks Dow Jones, kemudian Nasdaq, S&P, Nikkei, Hang Seng, dan lain sebagainya. Semuanya kompak merah. Nah, ini kenapa nih? Kok tahu-tahu bursa Asia global dan Indonesia sendiri itu IHSG-nya atau marketnya turun? Ya, karena ada isu mengenai Donald Trump itu melakukan trade war. Nah, atau bisa kita sebut sebagai perang dagang mengenakan tarif ke Kanada, kemudian Meksiko dan China yang mungkin itu dianggap pelaku pasar atau investor itu sebagai sentimen yang kurang baik atau negatif yang menyebabkan market merah pekat. Selain itu, kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah ke area 16.354, di mana ini kita melihat bahwasannya rupiah ini sudah melemah sepekan terakhir dan mendekati angka psikologis 17.000. Nah, ini yang mungkin sedikit worry ya bagi investor karena kalau misalnya rupiah melemah terus juga kurang baik untuk ekonomi, istilahnya seperti itu. Nah, untuk IHSG sendiri, kita tahu IHSG tadi sempat kebanting 2% lebih ya. Nah, ini IHSG kita, itu kita lihat di tanggal 3 Februari hari ini, itu IHSG sempat terendah atau low di 6.933 atau minus 2,47%. Setelah itu akhirnya menjelang closing, IHSG ditutup di level psikologis di atas 7.000 kembali, tepatnya di 7.030 atau turun 79,13 poin atau minus 1%. Nah, ini memang kalau kita melihat IHSG masih dalam situasi downtrend ya teman-teman ya. Kita lihat ini terkonfirmasi positif, ini masih dalam situasi downtrend. Dan ini kemarin nggak jadi breakout atau gagal menembus ya dari down channel IHSG. Dan ini kurang bagus. Dan kita melihat bahwasannya tadi sempat jebol ya, jebol support, tapi berhasil tutup di atas support. Ya teman-teman. Saya prediksi besok IHSG akan cenderung bergerak mix ya, mix to lower ya. Jadi pergerakannya masih cenderung sideways dan masih berpotensi turun seperti itu. Oke, saham-saham apa aja yang bisa kita cermati untuk perdagangan besok pagi. Nah, kita ngelihat di stock dinner teman-teman. Kalau kita melihat sekilas di stock dinner, kita klik loser, ini banyak sekali saham-saham yang merah pekat ya. Terutama Pani dan Brand. Salah satu penyebab IHSG hari ini crash yaitu Pani dan Brand. Kenapa? Pani tadi hampir atau nyaris ARB atau minus 20%. Brand juga seperti itu. Low-nya tadi sempat 8.250, turun 7% lebih gitu ya. Di mana Brand ini adalah salah satu saham yang market cap-nya itu nomor satu di bursa. Kalau kita klik ranking, kemudian kita pilih market cap 200 di sini, maka di sini akan kita lihat bahwasanya Brand itu sebelum hari ini tadi kebanting, itu Brand masih nomor satu ya. Nah, tapi karena hari ini Brand tadi kebanting 6%, otomatis market cap-nya itu jadi 1 triliun sekian, dia jadi nomor 2 di bawah BCA. Nah, ini bobotnya di IHSG ini lumayan besar. Itu yang menyebabkan kenapa IHSG keras sampai 2% hari ini. Itu ya teman-teman ya. Selain dari isu negatif tersebut.
Oke, lantas bagaimana strateginya kita untuk trading ke depan? Ya memang kalau teman-teman day trading itu mungkin teman-teman harus ini ya kurangi posisi, kemudian cari saham-saham yang anomali dengan IHSG, kemudian dia grafiknya uptrend, kemudian dia breakout atau dia istilahnya mau reversal ke bullish gitu ya. Jadi jangan cari saham yang posisinya itu downtrend atau searah dengan IHSG karena pasti nanti akan ikut keseret gitu teman-teman. Oke, tahapan pertama kita langsung masuk ke Giner di sini. Nah, kita sortir aja by value. Nah, ini value transaksi ya. Bacanya ini miliar, jadi BBR ini transaksinya 925 miliar. WiFi ini transaksinya 400 miliar, BBN ini transaksinya 298 miliar, dan lain sebagainya. Nah, saran saya teman-teman cari saham yang transaksinya paling enggak itu rata-rata di closing hari ini itu di atas 20 miliar. Kenapa demikian? Karena transaksi yang besar itu mencerminkan perdagangan yang ramai, volume yang tinggi, big player yang masuk di situ, gitu ya. Semakin transaksi semakin besar itu semakin bagus. Nah, tapi itu teman-teman juga pertimbangkan dengan market cap saham tersebut. Contoh nih misalnya BBRI. BBRI ini transaksinya 900 miliar. Buat trading pilihan besok menarik dong. Ya, memang mungkin dari sisi value transaksi menarik. Kenapa? Karena memang BBRI ini market cap-nya gede, jadi wajar sebetulnya transaksi segini. Tapi dia kenaikannya cuma 0,7% atau 30 poin. Jadi sebetulnya ya mungkin bisa buat pilihan untuk teman-teman cicil bertahap atau swing. Karena kalau saya lihat BBRI ini sudah posisi sideways ya teman-teman ya. Nah, BBRI ini sudah dalam posisi sideways dan mau mencoba untuk bullish. Kalau kita tarik garis ke sini, nah ini dia udah breakout ya. Ini membentuk pola higher high, higher low di sini. Nah, ini udah uptrend secara jangka pendek ya teman-teman. Ketika hari ini tadi IHSG turun dalam, si BBRI ini tidak turun dalam. Dan ini menarik karena anomali dengan IHSG. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau mungkin trading dengan metode scalping dan lain sebagainya, mungkin untuk besok BBRI mungkin nggak yang menjadi apa ya, menjadi concern untuk day trading. Mungkin cocoknya teman-teman yang untuk swing seperti itu. Karena ya memang market cap-nya gede. Jadi kalau market cap gede itu naik turunnya atau volatilitasnya itu nggak tinggi teman-teman gitu ya. Oke, terus nomor 2 ini ada WiFi ya. Ini transaksinya mencapai 400 miliar. Nah, ini yang menarik ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena dilihat dari sisi market cap, saham ini sebetulnya market cap-nya cuma kisaran 3 triliun ya. Ini bacanya triliun. Tapi dia transaksinya sampai 400 miliar. Biasanya transaksi yang 400 miliar itu yang marketnya gede-gede kayak macam Pani, Brand, Tepia dan lain sebagainya. Tapi ini kok harga segini, market cap segini, transaksinya gede. Ada apa ini? Nah, teman-teman bisa cross check grafiknya gitu ya. Nah, kita melihat di sini ada volume yang cukup gede ya, cukup masif di sini ya. Ini mulai dari tanggal 13 Januari mulai diangkat terus ya, bullish sampai sekarang. Ya, kalau kita melihat secara chart memang udah tinggi sekali. Kalau buat swing mungkin teman-teman udah telat ya. Tapi mungkin kalau teman-teman besok berencana untuk day trading atau scalping, menarik untuk dicermati karena volumenya di sini masih tinggi. Ini di sini volumenya 132%.
Syarat untuk kita men-screening saham itu volumenya minimal kenaikan itu 100% dari volume sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Kalau dari sisi momentum ya memang ini sudah jenuh beli. Jadi udah tinggi ya, waktunya koreksi sebetulnya. Ini juga juga secara teknikal sudah di atas MA5 jauh ya secara daily. Nah, tapi volumenya masih cukup gede, value transaksinya masih cukup gede. Jadi mungkin teman-teman bisa taruh di watchlist saja. Kalau besok gerak bisa dicek untuk di scalping gitu ya. Saham ini kemarin yang menjadi rame adalah eh, isunya itu katanya eh, adiknya ini ya eh, presiden kita itu katanya masuk di saham ini gitu loh. Menjadi salah satu pemegang saham di sini gitu loh. Nah, itu yang menjadi apa ya, rame karena belakangan ini saya melihat di tahun 2024 itu saham konglomerat yang rame gitu loh. Di 2025 mungkin belum kelihatan ya, tapi nggak jauh beda karena kemarin waktu IPO saham Ratu juga sahamnya Konglo juga dia rame, Raja juga naik terus kemarin, terus sempat AADI juga seperti itu, terus banyaklah saham-saham Konglo masih mendominasi meskipun Pani sama brand itu kelihatan di bulan Januari itu sudah mulai nekuk ke bawah ya. Jadi gitu ya. Ini eh, disclaimer ya, disclaimer sekali lagi tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman bagaimana caranya screening saham secara tipis-tipis ya teman-teman. Ya, saya katakan ini screening saham tipis-tipis ya buat selingan ketika marketnya drop gitu ya. Apakah ada peluang? Nah, saya lihat di sini mungkin masih ada peluang seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari sisi Broksum ya, di sini mungkin WiFi ini yang akumulasi ada PD, GR. Nah, ini kita menyesuaikannya. Kita bisa tarik data Broksum mungkin dari awal ditarik misalnya tanggal 13 Januari gitu ya. Nah, dari awal saham ditarik di sini kelihatan CC yang akumulasi masif, tapi average-nya di 886 ya, jauh ya harganya sekarang sudah 1.300 sekian. Ada AK, BK, GR dan lain sebagainya. Nah, ini yang buang ada IU, ODX, HCP dan lain sebagainya. Oke, teman-teman bisa cek sendiri ya mengenai data Broksum. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi weekly chart-nya, ini memang bullish sekali ya. Candlenya hijau terus. Kalau monthly chart-nya dua candle hijau panjang ya ini. Terus dia udah all time high ya. Harga tertinggi sebelumnya ini di sini ya. Nah, ini all time high sebelumnya di kisaran 1340 ya. Itu di 2021 Juni ya. 2021 Juni sekarang Februari 2025 berarti kisaran 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Dan baru all time high lagi hari ini ya. Saham yang biasanya ATH itu biasanya akan mencetak ATH lagi, all time high lagi. Tapi biasanya setelah dia breakout nyetak all time high biasanya ada koreksi minor dulu. Jadi ada koreksi dekat 1340 terus baru ketarik lah. Stay tune aja teman-teman bisa cermati masukin ke watchlist ya. Oke, saham berikutnya di sini yang menarik ya. Di stok Zero ini yang menarik saya lihat ada Tepia, kenaikannya 5%. Loh mas, kenapa nggak BBNI? Sekali lagi BBRI, BBNI mungkin teman-teman cocoknya mungkin untuk nge-swing ya, swing menengah. Karena saya melihat di sini ini saham blue chip yang gede gitu ya. Terus market cap-nya gede, jadi ya goyangannya atau volatilitasnya nggak tinggi. Kalau teman-teman suka day trading atau scalping, mungkin
kurang cocok di saham yang seperti ini gitu. Oke, kalau Tepia ini naik 5%, value transaksinya 200 miliar, menarik ya, kita cek chartnya. Nah, kalau dari sisi Tepia kita lihat eh, memang ini downtrend ya. Ini juga masih downtrend ya. Ini kemarin sempat bullish di tahun 2024, terus sejak Agustus ini downtrend. Nah, ini kalau saya tarik garis, ini sudah mendekati down channel-nya. Ini yang garis warna hijau adalah MA60 ya, MA 3 bulan dan ini sudah berhasil ketembus. MA5, MA20 udah di atas, di bawah semua, di bawah candlenya udah di atas MA60. Diikuti dengan volume ya. Nah, 2 hari terakhir ini volumenya lumayan masif ya. Bisa jadi ini awal perubahan dari tren, dari bearish ke bullish teman-teman. Dari sisi weekly chart kita lihat secara MACD memang ini masih distribusi ya, histogramnya masih negatif, tapi ini sudah mulai mengecil dan mau golden cross. Dari sisi momentum ini juga sudah mau naik ke atas ya untuk RSI-nya gitu. Oke, teman-teman mungkin bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah MA20. Ini kita lihat MA20-nya di 6945 ya. Mungkin 6900 ke bawah teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah itu. Target TP di berapa ya? Target TP di sini ya. Nah, ini di 8000 terdekat. Ini resist terdekat di 7650, 7650 lewat ke 8000-an. Oke, saham yang berikutnya adalah DAS. Ya, DAS itu di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kenaikannya 0%, 0, sekian persen. Nah, ini 3,5% dengan transaksi 30 miliar. Ya, kita lihat DAS. DAS ini juga uptrend ya. Uptrend bullish ya. Nah, ini bullish sekali ya. Trennya masih belum patah ya. Trennya masih belum patah. Dan ini menurut saya chart yang bagus ya. Chart yang bagus, sudah turun 4 hari, ini sudah nggak bentuk lower low lagi ya. Kalau kita tarik garis di candlenya, ini terjadi low ini 6150 tanggal 30 Januari. Ini juga 6150, ini juga 6150 hari ini. Jadi udah 3 hari berturut-turut itu ketahan di area support 6150 ya. Gambarannya seperti itu. Kalau udah ditahan 3 kali, biasanya jika ada momentum bagus, eh, marketnya oke, seharusnya saham ini bukan hal yang sulit untuk rebound gitu. Jadi teman-teman bisa stay tune juga untuk gas untuk besok ya, bisa masukin ke watchlist. Kalau naik bisa cermati karena ini sama ATH-nya udah deket ya. 6.600 dan 7.300 ini udah deket, kisaran cuma 4-5%. Kalau 73 jebol, kenceng kayak WiFi tadi ya. Dan boleh stop loss jika saham ini turun di bawah 6150. Gitu ya. Cuman ya saya melihat saham ini ada potensi ya. Jangka menengah kelihatannya bisa ke area 8.000 sampai 10.000 teman-teman. Oke. Berikutnya saham yang terakhir yaitu MLPL ya. Oke, MLPL di sini ini ya, masuk di sini naik 8%, transaksi 25 miliar. Terus sebetulnya ini ada SMS SSMS, cuman SSMS ini 5 hari atau 4 hari terakhir kencang juga ya.
Catnya kencang juga. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah ada ekor atas dan bawah panjang. Biasanya udah mulai ngos-ngosan naik gitu ya. Kalau mau masukin watchlist juga nggak apa-apa ya. Itu. Cuman hati-hati saham ini terindikasi repo ya teman-teman karena volumenya high spike terus ya, tinggi terus. Jadi hati-hati. Oke, kita bahas yang MLPL aja. MLPL, MLPT-nya naik arah ya. Nah, naik arah ya 20% ke 21.000. Nah, ini menarik ya untuk cermati juga. Cuman ya karena harganya udah segini sahamnya bid overnya nggak liquid ya teman-teman ya. Makanya yang dihajar adalah MLPL. MLPL ini grup lipo ya teman-teman. Dan ini kalau kita melihat ini udah sideways di bawah ya. Ini udah sideways di bawah. Sudah membentuk pola higher high, higher low dan tidak membentuk lower low lagi. Hari ini naik 5% dan ini akan test resist 126 sampai 131 ya. Ini area supply. Ini kalau ke breakout dia bisa kenceng ke 150 gitu ya. Jadi menarik untuk dicermati teman-teman. Tapi kalau misalnya saham ini turun ya, turun di bawah MA5 114, mungkin di stop loss dulu teman-teman ya. Karena pasti akan ngetes ke area support berikutnya lagi. Oke, saya rasa udah cukup ya. Kita bahas saham tipis-tipis saja ya, karena marketnya kurang bagus. Dan sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, technical analisis, dan bandarmologi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasat Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke ya teman-teman, mungkin itu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.